Misteri Rumah Angker di Puncak. Nama saya Arya, dan ini adalah kisah nyata yang terjadi pada saya beberapa tahun lalu. Saat itu, saya baru saja mendapatkan pekerjaan baru di Jakarta dan memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan pertama saya dengan keluarga di Puncak. Kami memiliki sebuah rumah tua di sana yang sudah lama tidak dihuni sejak kematian nenek. Saya berpikir menghabiskan akhir pekan di tempat yang sejuk dan jauh dari keramaian kota akan sangat menyenangkan. Namun apa yang terjadi justru sebaliknya. Saat pertama kali tiba, rumah itu terlihat tak berbeda dari ingatan saya. Bangunannya yang tua dengan cat yang sudah mulai mengelupas dan kaca jendela yang berdebu memberikan kesan angker sejak awal. Namun, saya berusaha untuk tetap berpikiran positif. Saya membawa barang-barang ke dalam rumah dan suasana sepi langsung menyambut saya. Hanya ada suara angin yang berhembus melalui celah-celah jendela yang sudah tua. Malam pertama di rumah itu, saya tidak merasakan sesuatu yang aneh. Namun, ketika malam semakin larut, suara-suara aneh mulai terdengar. Seperti ada seseorang yang berjalan di lantai atas. Meskipun saya tahu bahwa tidak ada orang lain selain saya di rumah itu, saya mencoba mengabaikannya dan berpikir mungkin itu hanya suara rumah tua yang bergeser karena angin. Keesokan harinya, suasana mulai berubah ketika matahari mulai terbenam. Rumah yang sebelumnya terasa sejuk dan nyaman, kini mulai terasa dingin dan mencekam. Lampu-lampu yang tadinya terang kini tampak redup dan berkelip-kelip, seolah-olah ada yang mengganggu aliran listrik. Saya mulai merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Tapi ketika saya berbaring di tempat tidur, perasaan aneh kembali datang. Seperti ada yang memperhatikan saya dari sudut kamar. Saya mencoba memejamkan mata dan berharap bisa segera tertidur. Namun tak lama kemudian, saya terbangun oleh suara pintu yang terbuka. Saya langsung duduk dan melihat ke arah pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Jantung saya berdebar kencang dan saya mulai merasa ketakutan. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin, tetapi perasaan takut itu tetap ada. Saya memutuskan untuk memeriksa seluruh rumah, memastikan bahwa pintu dan jendela terkunci rapat. Saat saya berkeliling rumah, suasana semakin mencekam. Lampu-lampu kini benar-benar padam, meninggalkan saya dalam kegelapan total. Hanya ada cahaya bulan yang samar-samar masuk melalui jendela. Di lantai atas, saya mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih jelas dan teratur. Saya memberanikan diri untuk naik ke lantai atas, meskipun tubuh saya gemetar ketakutan. Di atas, saya melihat sebuah bayangan bergerak cepat melewati lorong. Jantung saya berdetak semakin cepat. Saya mencoba mengikutinya, tetapi bayangan itu menghilang di balik salah satu pintu kamar. Saya membuka pintu itu dengan perlahan, dan di dalamnya saya melihat sesuatu yang membuat darah saya berdesir. Di sudut kamar, ada sosok wanita tua dengan rambut panjang dan kusut, mengenakan pakaian putih yang kotor. Wajahnya pucat, dan matanya kosong menatap ke arah saya. Saya tidak bisa bergerak, tubuh saya seolah membeku. Wanita itu mulai mendekat, langkahnya lambat namun pasti. Saya ingin berteriak, tetapi suara saya seakan hilang. Perasaan takut yang luar biasa menyelimuti saya. Ketika wanita itu semakin dekat, tiba-tiba saya mendengar suara lain. Suara tangisan anak kecil dari kamar sebelah. Saya berlari ke arah suara itu, berharap bisa menemukan sesuatu yang nyata dan bisa menjelaskan semua kejadian ini. Di kamar sebelah, saya menemukan sebuah boneka tua yang tampak sudah lama. Boneka itu duduk di atas kursi goyang, dan anehnya, kursi itu bergerak sendiri. Tangisan itu berasal dari boneka tersebut. Saya merasa terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Ketika saya kembali menoleh, sosok wanita tua itu sudah berdiri di ambang pintu, menatap saya dengan tatapan yang dingin dan hampa. Saya merasa kehilangan akal sehat. Dengan sisa-sisa keberanian yang saya miliki, saya mengambil boneka itu dan membawanya keluar rumah.
Saya berlari ke halaman depan, berharap bisa melepaskan diri dari teror ini. Ketika saya membuang boneka itu ke dalam sumur tua yang ada di halaman, suara tangisan itu berhenti. Saya berharap semua akan berakhir. Namun, ketika saya kembali ke dalam rumah, suasana masih mencekam. Saya tidak bisa tidur malam itu, hanya duduk di ruang tamu dengan perasaan takut yang terus menghantui. Pagi harinya, saya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan kembali ke Jakarta. Namun, perasaan takut itu tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar bahwa rumah itu terbakar habis tanpa sebab yang jelas. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya hanya bisa berharap bahwa semua kejadian itu tidak akan menghantui saya lagi. Namun, setiap kali saya mengingat pengalaman tersebut, perasaan takut dan ketidaknyamanan itu kembali. Saya tidak pernah kembali ke rumah itu lagi, dan cerita ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan dalam hidup saya. Setelah kejadian itu, saya merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. Saya menjadi lebih waspada terhadap lingkungan sekitar, selalu merasa ada yang mengawasi. Pada suatu malam, saya menerima telepon dari seorang teman lama yang pernah tinggal di daerah yang sama. Dia menceritakan bahwa rumah itu dikenal sebagai rumah angker dan banyak cerita mistis yang beredar di sana. Salah satunya adalah tentang seorang nenek yang meninggal secara tragis di rumah itu setelah kematian cucunya. Teman saya juga mengungkapkan bahwa banyak orang yang pernah mengalami kejadian serupa di rumah tersebut. Beberapa di antaranya bahkan harus pindah karena tidak tahan dengan gangguan yang mereka alami. Mendengar cerita itu, saya merasa ada benarnya semua pengalaman menakutkan yang saya alami. Saya merasa menjadi bagian dari misteri yang belum terpecahkan. Sejak saat itu, saya sering dihantui oleh mimpi-mimpi buruk. Saya melihat wanita tua itu dalam mimpi saya, selalu mendekat dengan tatapan hampa. Setiap kali saya terbangun, perasaan takut itu tetap ada. Saya merasa seperti terjebak dalam lingkaran mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Saya berusaha mencari bantuan, mulai dari pergi ke psikolog hingga mencoba terapi alternatif, tetapi perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Akhirnya, saya memutuskan untuk mencoba menyelidiki lebih dalam tentang sejarah rumah itu. Saya mengunjungi perpustakaan lokal dan mencari informasi tentang kejadian-kejadian yang pernah terjadi di daerah itu. Dari beberapa artikel dan buku, saya menemukan fakta bahwa rumah itu dibangun di atas tanah yang dahulu merupakan tempat pemakaman massal. Banyak roh yang tidak tenang dan menghantui daerah tersebut. Penemuan ini membuat saya semakin yakin bahwa pengalaman saya bukanlah halusinasi atau imajinasi belaka. Saya berusaha untuk menerima kenyataan dan mencoba hidup dengan ketakutan yang selalu menghantui. Setiap kali saya mengingat rumah itu, perasaan takut dan misteri kembali menghantui pikiran saya. Setelah beberapa bulan berlalu, saya mencoba mengunjungi paranormal yang terkenal di daerah saya. Paranormal itu mengatakan bahwa rumah tersebut dihuni oleh banyak roh yang tidak tenang. Salah satu roh paling kuat adalah seorang nenek tua yang kehilangan cucunya dalam kecelakaan tragis di dekat rumah tersebut. Roh nenek itu terus mencari cucunya yang hilang, dan setiap orang yang tinggal di rumah itu dianggap sebagai penghalang yang harus disingkirkan. Paranormal itu memberikan saran untuk melakukan ritual pembersihan untuk menenangkan roh-roh yang ada di rumah itu. Saya mengikuti saran tersebut meskipun dengan perasaan ragu. Saya mengundang beberapa teman dan keluarga untuk membantu dalam ritual pembersihan tersebut. Kami melakukan doa bersama dan menyalakan lilin di setiap sudut rumah. Paranormal itu juga menggunakan beberapa alat khusus untuk mengusir roh-roh jahat. Selama ritual, banyak kejadian aneh yang terjadi. Lilin-lilin tiba-tiba padam dan suara-suara aneh terdengar dari dalam rumah. Namun kami terus melanjutkan ritual dengan harapan bisa menenangkan roh-roh yang ada di sana. Setelah beberapa jam, ritual akhirnya selesai
Paranormal itu mengatakan bahwa rumah itu sekarang sudah bersih dari gangguan roh. Namun, meskipun ritual tersebut dilakukan, perasaan takut dalam diri saya tidak benar-benar hilang. Saya masih sering dihantui oleh mimpi-mimpi buruk dan bayangan wanita tua itu. Saya merasa seperti ada bagian dari diri saya yang masih terperangkap di rumah itu. Setiap kali saya mengingat pengalaman tersebut, perasaan takut dan ketidaknyamanan itu kembali menghantui pikiran saya. Saat ini, saya masih berusaha untuk menjalani hidup dengan normal, meskipun perasaan takut itu tidak pernah benar-benar hilang. Saya berusaha untuk menerima kenyataan dan belajar hidup dengan bayangan masa lalu. Setiap kali saya mendengar cerita serupa dari orang lain, saya merasa seperti kembali ke masa itu, terperangkap dalam ketakutan yang sama. Meskipun saya berusaha keras untuk melupakan kejadian tersebut, bayangan wanita tua itu dan boneka yang bergerak sendiri masih menghantui pikiran saya. Tidak jarang, saya terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, merasa seperti ada yang mengawasi saya dari sudut gelap kamar. Suatu hari, saya memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang ahli spiritual terkenal yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh. Saya berharap dia bisa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu dan bagaimana cara mengatasi ketakutan saya. Ahli spiritual itu, seorang pria tua dengan janggut putih panjang, menerima saya dengan ramah dan mendengarkan cerita saya dengan seksama. Setelah mendengarkan cerita saya, dia mengatakan bahwa roh nenek tua itu masih belum tenang karena kematian cucunya yang tragis. Dia merasa bersalah karena tidak bisa melindungi cucunya, dan itu membuat rohnya terjebak di antara dunia kita dan dunia mereka. Ahli spiritual itu menyarankan agar saya melakukan ritual khusus untuk membantu roh nenek tersebut menemukan kedamaian. Ritual tersebut melibatkan doa dan persembahan di tempat kejadian, serta memohon maaf kepada roh nenek dan cucunya. Saya kembali ke rumah angker di puncak bersama ahli spiritual itu dan beberapa teman yang bersedia membantu. Malam itu, suasana rumah sangat mencekam. Udara dingin menyelimuti kami dan angin berhembus kencang, membuat suara-suara aneh terdengar di sekitar kami. Kami memulai ritual dengan menyalakan lilin dan menempatkan persembahan di beberapa sudut rumah. Ahli spiritual itu memimpin doa, memohon kepada roh nenek untuk menemukan kedamaian dan memaafkan dirinya sendiri. Suasana menjadi semakin tegang saat kami mendengar suara tangisan samar-samar dari arah lantai atas. Ahli spiritual itu berkata bahwa itu adalah tanda bahwa roh nenek mulai merespon ritual kami. Kami melanjutkan doa dengan lebih khusyuk, berharap bisa membantu roh nenek tersebut. Tiba-tiba, angin berhenti dan suasana menjadi sangat hening. Kami semua merasa ada perubahan energi di sekitar kami. Ahli spiritual itu mengatakan bahwa roh nenek sudah mulai menemukan kedamaian dan meminta kami untuk menyelesaikan ritual dengan menutup doa dan memadamkan lilin satu persatu. Setelah ritual selesai, kami meninggalkan rumah itu dengan perasaan lega. Meskipun suasana masih mencekam, kami merasa ada sesuatu yang berubah. Ahli spiritual itu berkata bahwa roh nenek sudah mulai tenang dan rumah itu tidak akan lagi menjadi tempat yang mengerikan. Namun, dia juga mengingatkan saya bahwa pengalaman tersebut akan selalu menjadi bagian dari hidup saya, dan saya harus belajar untuk menerimanya. Sejak saat itu, saya merasa ada perbaikan dalam hidup saya. Mimpi-mimpi buruk mulai berkurang, dan perasaan takut tidak lagi begitu menghantui. Saya berusaha untuk menjalani hidup dengan lebih positif, meskipun bayangan masa lalu masih kadang-kadang datang menghampiri. Setiap kali saya mengingat pengalaman tersebut, saya berusaha untuk melihatnya sebagai pelajaran hidup yang berharga. Saat ini, saya masih sering berbagi cerita tentang rumah angker di puncak kepada teman-teman dan keluarga. Meskipun cerita tersebut membuat mereka merinding, saya merasa penting untuk membagikan pengalaman saya
agar orang lain bisa lebih waspada terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Saya berharap cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa ada banyak misteri di dunia ini yang belum terpecahkan, dan kita harus selalu bersikap terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada.